Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4036, Pertarungan Terakhir Mengu. Di seberang Sungai Longhe, Kerajaan Suci Pusat mendirikan kemah. Di kemah raja, seorang utusan datang dengan cepat, laporkan kepada Kaisar, baru saja melihat bayangan hitam besar di kamp militer negara bagian Shenwu. Setelah banyak penjelajahan, seharusnya Jiaolong yang mengikuti Lin Bai meninggalkan kemah, dan arahnya seharusnya kembali ke kota Kekaisaran Lingnan. Kaisar sangat gembira, baiklah. Kota Kekaisaran Lingnan ini, sekali lagi, tercepat juga butuh waktu sehari. Sekarang Lin Bai kehilangan naga ini, yang merupakan kesempatan bagus dari surga. Pangeran Yukiyu, aku bermaksud menyerbu kamp militer Shenwu malam ini. Bagaimana menurutmu? Yukiudi duduk di singgasana dan mendesah, tidak masalah. Selama kamu dapat menemukan Lin Bai, Lin Duo dan Li Subai, biarkan mereka menyerahkan pecahan-pecahannya. Untuk hal-hal lain, kamu dapat mengaturnya. Ya. Kaisar menjawab dan segera memanggil Markis untuk datang. Dalam sekejap, tengah malam, panji-panji di seberang Sungai Longhe berkibar, dan tentara kerajaan suci pusat yang perkasa menyeberangi Sungai Naga dan membunuh tentara bela diri dewa. Lin Bai masih berada di tenda raja untuk mengatur evakuasi, tetapi mendengar bentara berlari masuk dengan panik, surat kabar. Beritahu Kaisar Xiaodi bahwa tentara kerajaan suci pusat telah menyeberangi Sungai Longhe dan menyerbu perkemahan tentara kita. Sekarang mereka bertempur dengan tentara sebelumnya. Wajah Lin Bai dan Bai Xiao Xiao membeku. Seperti yang diharapkan, di luar tenda raja terdengar suara memekakkan telinga berteriak untuk membunuh. Kedengarannya seperti puluhan juta orang sedang bertempur. Lin Bai merasa sedikit cemas dan marah di dalam hatinya. Sekarang dia mendengar bahwa kerajaan suci pusat membunuhnya, menggertakkan giginya dan menyemburkan api di matanya. Dia berkata dengan suara dingin, itu tepat. Aku akan meluangkan waktu 1,5 hari untuk menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Xiao Xiao, kamu tidak harus pergi ke sana secara langsung dan mengatur evakuasi. Jika aku pergi ke sini, aku pasti akan menghancurkan keluarga kerajaan negara suci pusat dan membantai orang-orang di batas bawah Xianzong kuno. Pada saat itu, tidak akan ada tanah suci pusat di tanah kuno. Meskipun kita akan mundur, lebih baik tidak kehilangan properti tanah kuno. Pastikan bahwa orang-orang yang kita percaya akan menjaga properti tanah kuno dengan baik saat kita pergi. Bai Xiao Xiao mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengaturnya. Lin Duo, Li Subai dan 18 Dewa Taoshan berdiri dan berkata, Lin Bai, kami akan pergi bersamamu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku ingin bersenang-senang dengan kerajaan suci pusat, tetapi sekarang sepertinya waktunya sudah singkat, jadi mereka tidak perlu membuang terlalu banyak waktu. Orang tua, kalian hanya perlu mengawasi pertempuran di tepi Sungai Longhe, dan aku bisa mengambil kepala kerajaan suci pusat dalam sekejap. Begitu kata-kata itu jatuh, Lin Bai bergegas keluar dari tenda raja dengan pedang terbang. 18 Dewa Taoshan bergegas keluar. Bai Xiao Xiao duduk sendirian di tenda raja. Setelah penjaga berencana untuk pergi, siapa yang akan bertanggung jawab atas Shenwu? Ini harus dipikirkan dengan cermat, dan itu harus menjadi orang yang sangat setia, dan juga harus menjadi orang yang memiliki keterampilan budaya dan militer. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menjaga harta keluarga sebesar itu. Ini adalah hal yang paling sulit bagi Bai Xiao Xiao. Dalam daftar evakuasi Lin Bai, Sungai Chu juga ada di dalamnya. Dia tidak bisa tinggal di tanah kuno. Jadi orang yang paling dipercaya di sekitar Bai Xiao Xiao adalah siapa? Setelah memikirkannya, Bai Xiao Xiao melihat ke kursi naga. Siapakah pelayan yang berdiri dengan hormat itu? Chun Han. Chun Han merasakan tatapan mata Xiaodi, sedikit tercengang, mengangkat kepalanya dan menatap keempat mata Xiaodi. Yang mulia. Chun Han yang dingin tampaknya merasakan maksud dari Kaisar Xiao, segera berlutut untuk berteriak. Chun Han, orang yang paling kupercayai adalah dirimu. Xiaodi berkata dengan suara rendah, hanya saja kamu tidak memiliki banyak hubungan kausal dengan Tuan Pedang. Jika kamu mau, aku dapat menyerahkan kerajaan Shenwu kepadamu untuk sementara waktu. Chun Han adalah orang terkutuk. Berkat Kaisar Xiao yang menyelamatkanku dari pedang Hukou milik musuhku, Chun Han tidak memiliki apapun untuk dibalas. Aku ingin mengorbankan hidupku untuk yang mulia. Chun Han sangat setia, jika Kaisar Xiao ingin menyerahkan kerajaan Shenwu dan tanah kuno kepadaku untuk sementara waktu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga harta keluarga untuk yang mulia dan menunggu yang mulia kembali. Pedang putih itu menerobos tenda. Sekarang malam semakin pekat, tetapi ada api peperangan yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi sungai yang panjang, menerangi langit seperti siang hari.
Puluhan ribu prajurit dan prajurit bertempur dalam api peperangan, semua jenis seni bela diri, sihir, api, guntur, es, cahaya pisau, bayangan pedang di udara konfrontasi yang sengit. Membunuh, melolong, bercampur menjadi satu, sulit untuk membedakan kau dan aku. Pedang Lin Bai terbang dari langit, menundukkan kepalanya dan menyapu pertempuran mematikan di tanah. Wajahnya muram. Kecepatan pedang terbang itu sangat cepat. Tidak ada yang berani menghentikannya keluar dari tenda raja. Menyeberangi Sungai Naga, Lin Bai terbang seperti meteor putih di atas barisan tentara negara suci pusat dan langsung menuju ke tenda raja. Keluarga kerajaan dari kerajaan suci pusat keluar untuk mati. Di antara orang-orang di batas bawah Xianzong kuno, ada Yu Qiudi dan Zhang Chao. Keluarlah dan mati bersama. Di langit di atas tenda Raja Sein pusat, pedang Lin Bai berdiri tegak. Dengan lambaian ujung pedang, makna pedang yang tak terbatas itu seperti air terjun. Sebuah parit sepanjang 1 kilometer ditarik di depan tenda raja. Lindungi akun raja. Lindungi yang mulia. Perkemahan di luar tenda raja segera berteriak dan menghunus pedangnya untuk melindungi tenda raja. Di tenda raja, Kaisar mendengar suara itu dan segera berkata kepada Yu Qiudi, "Kaisar Yu Qiu, ini suara Lin Bai." Yu Qiudi memiliki sepasang mata dan senyum menghina di sudut mulutnya, aku belum pergi menemuinya. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke kematian, tepat pada waktunya untuk menyelamatkan masalah. Ayo keluar dan temui Lin Bai. Dipimpin oleh Yu Qiudi dan ditemani oleh 10 orang kuat lainnya dari Xianzong kuno, Zheng Di dan Jiu Zhu mengikuti di tempat terakhir, dan ratusan kuasa Dao Jingwuren dari negara suci pusat berjalan keluar dari tenda raja dan melihat ke atas. Lin Bai berdiri di bawah bintang-bintang seperti pedang abadi. Di mana tikus-tikus itu? Beraninya kau berteriak? Yu Qiudi berjalan keluar dari tenda raja, menatap Lin Bai seperti pedang dan bersorak dingin. Kau adalah Kaisar Yu Qiu. Cara acuh tak acuh Lin Bai menunjukkan bahwa Yu Qiudi berdiri di depan Kaisar Suci. Bahkan jika Lin Bai bodoh, dia dapat menebak bahwa pria ini adalah orang duniawi, tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa dia adalah Yu Qiudi. Tubuh Yu Qiudi perlahan melayang di langit, melayang sampai ke titik di mana dia menatap Lin Bai di bahunya, dia berkata dengan angkuh, "Ya, anakku adalah Yu Qiudi. Sepertinya kamu adalah putra Lin Duo dan Li Subai, dan itu adalah Lin Bai, yang telah membuat banyak kegaduhan di tanah kuno selama bertahun-tahun. Bagaimana dengan apa yang aku inginkan? Apakah kamu tahu kemana harus pergi? Katakan padaku, aku akan menyelamatkanmu dari kematian hari ini." Yu Qiudi mengangkat dagunya, penghinaan yang merendahkan terhadap Lin Bai berkata. Yu Qiudi memiliki keputusan akhir tentang daratan kuno. Dia harus hancur berkeping-keping. Jika dia mendapatkan pecahan-pecahannya, dia tidak akan memerintah kekaisaran Tiongkok kuno yang memiliki keputusan akhir, atau apakah negara Sein pusat yang memiliki keputusan akhir. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lin Bai mencibir. Haha. Yu Qiudi tersenyum meremehkan, jika kamu adalah putra Li Subai, berarti kakekmu telah meninggal di tanganku. Apakah kamu ingin berakhir seperti kakekmu? Mata Lin Bai tiba-tiba membeku, dan dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Yu Qiudi. Dia langsung berpikir untuk mengeluarkan 3 pedang terbang dari tubuhnya dan langsung menembaknya. Bab 4037 Pedang Iblis, lama tak berjumpa. 3 pedang terbang itu melesat menembus udara dan hendak membunuh Kaisar Yu Qiu. Kaisar Yu Qiu berdiri di udara dengan tangan terikat, membiarkan 3 pedang terbang itu menyerangnya. Mereka tidak menghindar atau menghindar, tetapi mengambil waktu. Pada saat 3 pedang terbang tajam itu ditusukkan ke depan Yu Qiudi, 5 pemuda tiba-tiba muncul dari belakangnya. Kekuatan penuh mereka berkumpul menjadi penghalang, yang seperti dinding baja, dan ketiga pedang terbang Lin Bai terpental menjauh. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Bagaimana dengan apa yang aku inginkan? Yu Qiudi bertanya dengan suara dingin. Pergilah ke neraka dan tanyakan pada kakekku. Bagaimanapun juga, itu urusannya. Mungkin kau bersujud di depannya dan dia akan memberitahumu. 3 pedang terbang itu tidak mengenai sasaran, terbang kembali ke Lin Bai. Lin Bai tersenyum provokatif. Wajah Yu Qiudi tenggelam. Sebelum dia berbicara, dia mendengar kerumunan berteriak di depannya, mencari kematian. Semut-semut rendahan berani bicara seperti ini pada kakak senior Yu Qiudi. Aku sudah bosan hidup. Itu sudah mati. Kakak senior Yu Qiudi, jangan bersikap sopan padanya. Saat kita menjatuhkannya, membuang prestasinya, mematahkan anggota tubuhnya, dan menyiksanya dengan kejam, aku tidak akan percaya bahwa dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Yu Qiudi, dengan wajah muram, berkata dengan suara dingin, aku ingin merepotkanmu sedikit.
Gampang diucapkan, gampang diucapkan. Bersedia bekerja untuk kakak senior Yukiudi. Wah, apakah kau sudah tahu di mana kuburannya? Beberapa orang mencibir Lin Bai, dan kekuatan orang terkuat di dunia melonjak naik. Terkubur di perut ibumu. Lin Bai mengatupkan giginya dan meraung. 3 pedang terbang memperbarui kecemerlangannya. Mereka melintasi lengkungan indah di langit malam dan menebasnya. Pencuri, beraninya kau. Dengan suara gemuruh, para pria itu mulai menggunakan keterampilan mereka untuk membunuh Lin Bai. Segel Tao dan Dewa. Lin Bai meraung di dalam hatinya, dan segel Tao dan Dewa di dadanya mulai bersinar. 6 segel Dewa Dao berkelap-kelip bersama, dan kultivasi ke-6 perampok itu terungkap. Dengan berkah dari kultivasi Taoisme, kekuatan pendekar pedang itu meningkat beberapa kali lipat. Susunan pedang pembunuh 3. Astaga! Membunuh! Membunuh! 3 pedang terbang ada di depan mereka, dan susunan 3 pedang pembunuh sedang berlangsung. 3 pedang terbang saling melengkapi dan sangat tajam. Mereka memotong ke-5 orang. Kelima pria itu begitu sombong sehingga mereka bisa merasakan kekuatan 3 pedang terbang berlipat ganda. Mereka tidak bisa tidak mengubah wajah mereka. Mereka dengan cepat berbalik untuk bertahan, menggunakan kekuatan spiritual dan harta karun di dalam tas penyimpanan untuk menahan pedang terbang Lin Bai. Pedang terbang itu melesat, menembus pertahanan kelima orang itu, menembus kekuatan spiritual, dan memercikkan darah kelima orang itu. Pada saat ini, Lin Bai bunuh diri, dan pedang iblis di tangannya meledak dengan kilau yang menjulang tinggi. Di langit malam, pedang itu jatuh seperti pedang yang membelah Bima Sakti. Cahaya pedang yang terang, menerangi ribuan mil, sehingga berdiri di sisi lain sungai Naga Taoshan, 18 peri dapat dengan jelas melihat jatuhnya pedang itu. Pedang yang kuat sekali. Fu Qingxuang berdiri di samping Lin Duo dengan pedang yang tajam. Melihat jatuhnya pedang di langit dan langit malam, Fu Qingxuang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, "Saudara Lin Duo, pencapaian ilmu pedang Lin Bai tepat di atas kita. Bukankah itu lebih baik? Kita tidak perlu bertarung di masa depan." Lin Duo tersenyum bahagia. Sebagai seorang ayah, semakin kuat putranya, semakin bahagia dia. Dengan satu pedang, kelima orang itu memuntahkan darah, dan mereka dalam kebingungan besar dan mundur. Bagaimana mungkin keterampilan pedang anak itu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Itu tidak benar. Baru saja dia hanya memiliki kultivasi kuaso Daojing. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengerahkan kekuatan Liuji Daojing? Kelima orang itu berseru, sangat malu. Pedang Lin Bai baru saja jatuh. Meskipun dia tidak membunuh mereka, niat pedangnya yang kuat adalah untuk memotong mereka menjadi hitam dan biru di seluruh tubuh, dan darah mengalir melalui mereka, seolah-olah dia telah dieksekusi dengan tergesa-gesa. Mati. Tidak menunggu kelima orang itu kembali kepada Tuhan, Lin Bai kembali membunuh. Cahaya pedang menyala, dan kepala 3 dari mereka terpotong, sementara yang lain menyerahkan lengannya untuk menghindari pedang Lin Bai. Namun, dia terluka parah dan kehilangan kekuatan bertarungnya. Hanya orang yang lolos adalah Zhang Chao. Pada saat itu, dia mengeluarkan pedang iblis dan memblokirnya. Kamu adalah Zhang Chao. Melihat pedang iblis, mata Lin Bai menunjukkan nostalgia. Meskipun pedang itu sangat jahat, itu adalah satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan oleh Jixiang untuk Lin Bai. Kemudian, selama Perang Dunia Pertama Kekaisaran Qinglong, iblis-iblis itu dibawa pergi oleh inkarnasi Zhang Chao. Hingga saat ini, Lin Bai ingin ambillah kembali. Apakah kau mengenalku? Zhang Chao bertanya dengan dingin. Lin Bai yang mengangkat pedang iblisnya dan terkekeh, dalam pertempuran pertama Kekaisaran Qinglong, aku membunuh Long Lingqiao. Saat itu, Long Lingqiao memintamu untuk menjelma dan turun ke bumi. Sayangnya, saat itu, perhatianmu tertarik oleh 2 paman, Sun Zizang dan Su Yanhua, tetapi tidak menemukanku. Pedang iblis di tanganmu awalnya milikku. Sekarang, sudah waktunya mengembalikannya padaku. Lin Bai mengayunkan pedang iblis dan membunuh Zhang Chao. Teknik pedangnya semakin ganas, dan ide pedangnya tidak terbatas. Zhang Chao berjuang untuk melawan, tetapi dia terkejut. Dia benar-benar menjelma dan mengambil pedang iblis itu. Dia tidak mengira itu adalah Lin Bai. Dia berada di Kekaisaran Qinglong saat itu. Jika Lin Bai mengatakan yang sebenarnya, itu hanya beberapa tahun. Bagaimana semut pengganggu, yang dapat dihancurkan oleh dirinya sendiri, tumbuh hingga ke titik konfrontasi dengan murid-murid dalam Xianzong kuno dalam beberapa tahun. Pedang di tangan Zhang Chao aneh. Zhao Jingmen mendatangi Yuki Udi dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu memberinya hadiah? Pedang di tangan Zhang Chao membuat Yuki Udi merasa aneh. Dia belum pernah melihat Zhang Chao menggunakan pedang, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak.
Zhao Jingmen berkata sambil tersenyum, sepertinya di antara pengikutmu, masih ada beberapa orang yang belum memberitahumu semua kartu dan tertinggal. Pedang itu bukanlah hal yang luar biasa. Jika ada di tanganmu dan tanganku, itu pasti akan memberikan kekuatan yang lebih kuat. Yu Qiudi menarik napas dalam-dalam dan menatap pedang di tangan Zhang Chao. Matanya tenggelam. Seperti yang dikatakan Zhao Jingmen, meskipun pedang itu tidak terlihat bermutu, pedang itu kuat dan tajam saat menari. Awalnya, beberapa senjata ajaib dan senjata terlalu kuat. Bahkan Dao Shenbing, tampaknya, tidak setajam miliknya. Bunuh. Zhang Chao dikalahkan oleh serangan ganas Lin Bai, dan tubuhnya ditutupi dengan banyak bekas pedang dan darah. Zhang Chao, yang tidak punya pilihan selain mundur, menggertakkan giginya dan meraung. Pedang iblis itu berkedip dan menusuk Lin Bai, tetapi Lin Bai menghindarinya. Pada saat yang sama, dia mencibir, sepertinya kamu tidak mengendalikan pedang iblis selama bertahun-tahun ini. Sebaiknya kamu mengembalikannya padaku. Lin Bai mencengkeram pergelangan tangan Zhang Chao dengan punggung tangannya, mengayunkan pedangnya, dan memotong tangan kanan Zhang Chao yang memegang pedang iblis. Darah berceceran di mana-mana, Zhang Chao mundur sambil melolong. Pedang iblis, sudah lama hilang. Lin Bai memegang lengan Zhang Chao yang patah di tangannya dan menatap iblis yang terkepal di telapak tangannya, lalu berkata sambil tersenyum. Lin Bai tidak berani memegang pedang iblis secara langsung. Ia takut sifat jahat pedang itu akan menghidupkan kembali Xuan Tong. Bab 4038 Pedang Iblis Kuno. Zhang Chao segera menjalankan jurus itu, sehingga luka di lengannya yang patah tidak lagi berdarah. Pada saat yang sama, dia mundur dengan sangat cepat. Wajahnya pucat, dan dia kembali ke sisi Yu Qiudi. Dia berkata dengan sedikit rasa bersalah, maafkan aku, kakak senior Yu Qiudi, aku telah mengecewakanmu. Yu Qiudi berkata dengan tenang, siapa yang bisa meramalkan bahwa seorang pejuang yang luar biasa seperti itu bisa lahir di alam bawah semut-semut ini. Tetapi sekali lagi, kamu baru saja mengeluarkan pedang itu untuk menangkis serangan mematikan Lin Bai. Pedang ini sangat hebat. Mengapa kamu tidak pernah mendengarnya? Wajah Zhang Chao tiba-tiba berubah, dan matanya menoleh dengan cepat, pedang ini diambil dari Lin Bai olehku. Itu seharusnya milik tanah kuno. Aku pikir aku akan memandang rendah hal-hal seperti itu di alam bawah dengan mata kakak seniorku. Jadi aku tidak melaporkannya kepada kakak senior. Harap tenanglah. Itu pedang iblis. Ketika dia melihat pedang di tangannya, dia memegangnya erat-erat. Entahlah. Aku belum pernah melihat pedang iblis. Hanya saja pedang iblis itu pernah muncul di Dongzu dan aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Namun, aku menemukan bahwa pedang iblis itu menghilang di wilayah semua bangsa, dan tidak pernah terlihat lagi sejak itu. Ketika pedang iblis muncul di Dongzu, hal itu juga menarik perhatian para orang kuat papan atas di Tiongkok kuno. Tidak hanya kerajaan suci pusat, tetapi juga asosiasi Manhun dan keluarga Dewa Pedang mengirim orang-orang kuat ke Dongzu untuk mencari pedang iblis. Saat itu, Kunsu dari Dongzu mengirim Li Buzeng dan orang-orang muda lainnya ke Akademi Dongzu untuk membahas Taoisme. Sebenarnya, mereka diam-diam datang untuk mencari pedang iblis. Sangat disayangkan, seperti kerajaan suci pusat, mereka semua gagal karena saat itu, pedang iblis telah dibawa kembali ke dunia roh oleh Zhang Chao. Di antara 3 segel iblis, pedang itu jatuh ke tangan iblis. Ketiga cara hidup ini sangat jauh, dan cara mereka sangat terampil. Itu hampir bukan cara yang dapat digunakan oleh dunia spiritual saat ini. Teknik segel ini telah lama hilang di dunia spiritual. Sejak saat itu, Zhang Chao tahu bahwa pedang iblis pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia tidak mau mengikuti Kaisar Yu Qiyu sepanjang hidupnya. Dia meninggalkan pedang iblis secara diam-diam dan mencoba yang terbaik untuk membuka segel pada pedang iblis. Namun, lebih dari 10 tahun kemudian, dia masih tidak memiliki apa-apa. Sampai hari ini, menghadapi pedang Lin Bai, dia harus mengeluarkan pedang iblis di depan Yu Qiudi. Yu Qiudi menatap Kaisar dan Jiu Zhu yang berbisik dan bertanya, kamu sepertinya tahu asal-usul pedang ini. Kaisar dan leluhur ke-9 saling memandang dan segera mengepalkan tangan mereka dan berkata, ini adalah salah satu dari 10 senjata ajaib paling populer di tanah kuno Naiman. Tidak seorang pun tahu dari mana 10 senjata ajaib itu berasal, dan siapa yang menempanya. Pedang iblis selalu menjadi legenda di tanah kuno, dan hanya sedikit orang yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Menurut buku-buku kuno dan catatan kerajaan Sage Pusat, selama bertahun-tahun di tanah kuno, pedang iblis muncul 3 kali. Dahulu kala, seorang pria kuat yang memegang pedang iblis membelah benua selatan dan benua timur menjadi 2. Bahkan buku-buku tertua di dunia spiritual mencatat bahwa perang penciptaan telah berlangsung lama.
Sekarang, para pejuang di dunia spiritual telah lama melupakan pertempuran penciptaan. Berapa tahun telah berlalu? Jika pedang iblis benar-benar harta karun yang tersisa dari perang penciptaan, maka sejarah keberadaannya mungkin sudah sangat tua sehingga tahun-tahun itu akan dikalahkan. Setelah mempelajari pedang iblis seperti dua kacang polong, Lin Bai memiliki ide yang hampir sama dengan Yu Qiudi. Lin Bai juga percaya bahwa seni bela diri kuno dunia kuno sangat sulit sehingga sulit untuk menempa harta karun seperti itu. Kemudian, Lin Bai mengetahui keberadaan makam para dewa dan roh, dan dia menebak bahwa pedang iblis berasal dari makam para dewa atau dari alam spiritual. Tetapi sekarang Yu Qiudi mengingatkan orang-orang bahwa tanah kuno adalah dunia kecil yang terbentuk setelah runtuhnya perang penciptaan, jadi sangat mungkin bahwa pedang iblis dan 10 senjata ajaib yang tersebar luas di tanah kuno adalah harta karun tertinggi yang tersisa dari perang penciptaan. Matahari dan bulan membusuk dan dia abadi. Langit dan bumi hancur dan dia tidak hancur. Meskipun langit dan bumi selamanya dalam kehampaan, dia tidur dan mengembara dalam kehampaan. Itu adalah hadiah dari surga. Saya tidak hanya dapat menemukan pecahan, tetapi juga mendapatkan harta karun kuno dan tak tertandingi. Tampaknya Kaisar Yu Qiu benar-benar disukai oleh dewa. Mulut Yu Qiudi menunjukkan senyum bahagia, menatap pedang iblis, menunjukkan keserakahan. Zhang Chao meminta maaf dengan tergesa-gesa, kakak senior Yu Qiudi. Ketika dia mendapatkan pedang iblis, dia benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak berpikir itu begitu cerdas dan waspada. Terlebih lagi, dia tidak berpikir itu ada hubungannya dengan perang penciptaan. Jika kau tahu, kau akan memberikannya saat kau mendapatkannya. Mohon maafkan aku. Sekarang setelah semuanya selesai, Yu Qiudi telah melihat pedang iblis itu. Bahkan jika Lin Bai sudah mati, Zhang Chao tidak akan bisa memasukkan pedang iblis itu ke dalam sakunya. Cepat atau lambat, pedang itu akan menjadi milik Yu Qiudi. Sekarang Zhang Chao harus meminta maaf dengan suara pelan, berharap Yu Qiudi akan melupakan masa lalu. Yah, wajar saja kalau kamu tidak bisa melihat petunjuk di sini. Yu Qiudi tidak masuk ke dalam hatinya. Dia pikir Zhang Chao hanyalah kepala elem. Bagaimana dia bisa mengetahui hubungannya? Zhao Jingmen, yang mendengarkan dengan saksama, mendengar bahwa pedang iblis adalah harta karun yang luar biasa. Matanya panas, dan dia diam-diam melotot ke arah Kaisar dan Jiuzu, dan diam-diam memarahi kedua makhluk yang tidak punya pikiran ini. Bagaimana hal-hal seperti itu bisa dikatakan dengan santai? Segera, Zhao Jingmen mengepalkan tinjunya dan berkata, tolong biarkan kakak seperguruan Yu Qiudi mengawasi pertempuran. Adik seperguruan dan murid-murid keluarga Zhao akan pergi dan membunuh Lin Bai dan membawa pedang iblis ke kakak seperguruan. Yu Qiudi mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Zhao Jingmen? Zhao Jingmen pasti tahu bahwa benda ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia ingin merebut harta karun itu untuk Yu Qiudi, membunuh Lin Bai dan mengambil pedang iblis. Selama pedang iblis jatuh ke tangan Zhao Jingmen, saya khawatir Yu Qiudi tidak akan memberikan apa yang diinginkan keluarga Zhao. Tidak perlu bagi saudara seperguruan Zhao untuk mengambil tindakan atas masalah sepele seperti itu. Saudara seperguruan Zhao dan orang-orang dari keluarga Zhao, lihat saja mereka. Mari kita lihat bagaimana saudara Wei membunuh Lin Bai. Dengan senyum menghina, Yu Qiudi segera melangkah maju dan jatuh di tempat yang diizinkan. Kekuatannya yang kuat tampaknya menginjak-injak kehampaan dan menimbulkan gelombang. Momentum yang luar biasa muncul di langit antara langit dan bumi, seperti jatuhnya gunung Tai ke Lin Bai. Bab 4039, bertarung melawan Yu Qiudi. Lengan Zhang Chao yang patah masih dipegang oleh Lin Bai. Setelah memikirkannya, Lin Bai tidak mengulurkan tangan untuk menyentuh pedang iblis itu. Lin Bai sangat ingat bahwa ketika dia baru saja berlatih Tao Xin Zongmo, spesies iblis itu masih muda. Lin Bai menggunakan sifat magis pedang iblis untuk merangsang bunga-bunga ajaib agar terbuka. Setelah itu, Lin Bai tahu bahwa pedang iblis itu sangat bermanfaat bagi bunga ajaib itu. Keduanya bertemu dan saling membentuk. Pedang iblis dapat berkembang dengan cara ini, dan bunga ajaib itu dapat merangsang kekuatan pedang iblis itu. Sekarang bunga ajaib di tubuh Lin Bai telah matang, dan telah memperoleh kesadaran spiritual Xuantong. Di makam dewa, burung gagak menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyegel Xuantong. Lin Bai tidak ingin membiarkan pedang iblis itu merangsang mekarnya bunga-bunga ajaib itu. Namun, Lin Bai masih merasa bahwa dia memiliki keinginan yang kuat terhadap pedang iblis itu di dalam hatinya. Keinginan ini tidak sepenuhnya datang dari Lin Bai, tetapi dari Xuantong. Di dalam tubuh Lin Bai, di dalam ruang kesadaran. Di ruang kesadaran putih yang luas, Xuantong duduk di bawah pohon tua seperti Lin Bai.
Namun, ketika Lin Bai duduk di sini, dia mengenakan jubah putih, luar biasa dan suci, tetapi Xuantong adalah jubah hitam, dengan wajah jahat dan senyum dingin di mulutnya. Dia menutup matanya untuk menyehatkan pikirannya. Tiba-tiba, matanya yang sipit secara bertahap terbelah dan meledak menjadi dua cahaya tajam. Lidahnya yang merah menjilati sudut mulutnya yang retak. Suara mengerikan dari pupil hitam itu bergema di ruang kesadaran, pedang iblis. Ini adalah pedang Xuantong milikku. Lin Bai, lindungi pedangku. Tebakan Lin Bai benar. Keinginan Xuantong terhadap pedang iblis jauh lebih besar daripada Lin Bai. Dengan kata lain, iblis dan Xuantong adalah makhluk paling jahat di antara langit dan bumi. Begitu mereka berbalik, mereka pasti akan menyebabkan pembunuhan yang tak tertahankan. Adapun pedang iblis, itu awalnya dibuat untuk Lin Bai sendiri. Meskipun Xuantong tidak melawan pedang iblis ketika dia mendominasi tubuh, dia selalu merasa bahwa itu tidak mudah digunakan. Dia lebih suka pedang iblis daripada roh jahat iblis. Lin Bai memikirkannya untuk waktu yang lama. Ketika kekuatan tangannya bergetar, dia akan menemukan lengan Zhang Chao yang patah. Pada saat yang sama, pedang iblis digerakkan oleh kekuatan Lin Bai dan dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Dia tidak menyentuhnya dengan telapak tangannya, agar tidak membangunkan Xuantong. Pada saat itu, Lin Bai akan mendapat banyak masalah. Sekarang situasi Lin Bai tidak optimis. Protos raksasa berkeliaran di luar tanah kuno. Lin Bai tidak ingin melepaskan murid gelapnya di titik kritis ini. Singkirkan pedang iblis, Lin Bai mendongak dan melihat Yuki Udi keluar. Wajahnya seperti batu giok, dan wajahnya yang putih seperti jubah salju. Dia tampan dan berwibawa. Berjalan di langit malam, dia memancarkan cahaya putih yang menyilaukan di sekujur tubuhnya. Dia menatap Lin Bai, dan mulutnya penuh dengan senyum cerah dan lembut, yang membuat semua gadis di dunia mengaguminya. Dia menatap Lin Bai, dan mulutnya memiliki senyum bahagia yang sulit disembunyikan. Bawa itu. Yuki Udi mengulurkan tangan dan mengangkatnya ke Lin Bai, seolah-olah dia meminta sesuatu. Lin Bai tenang dan berkata sambil terkekeh, apakah kau menginginkannya? Berlututlah dan mohon padaku. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu hingga berlutut dan memohon belas kasihan. Yuki Udi tersenyum meremehkan, sekarang serahkan harta, potongan, dan pedang iblis, bebas dari rasa sakit kulit dan daging, aku bisa membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Kalau begitu cobalah. Lin Bai menyeringai muram dan mengayunkan pedang iblis, yang menyebarkan makna pedang Tongtian. Senyum sarkastik Yuki Udi semakin kuat dan kuat. Dia tiba-tiba menggoyangkan tangan kirinya. Lin Bai segera merasakan ada kekuatan yang datang dari sekelilingnya, seperti kepalan tangan yang memegang dagingnya di telapak tangannya. Kekuatan ini menyatu, menghancurkan daging dan tulang Lin Bai. Dalam sekejap, mata Lin Bai melebar dan mulutnya tidak bisa menahan teriakan melengking. Keterampilan ini adalah seni bela diri Xianzong kuno kita, yang disebut bermain catur. Kekuatan Yuki Udi berubah menjadi telapak tangan transparan dan muncul di langit di atas Lin Bai. Perbedaan antara jari telunjuk dan jari tengah bagaikan mengambil bidak catur dari kotak catur, dan bidak catur ini adalah Lin Bai. Bas! 3 pedang terbang datang dan menebas langit di atas kepala Lin Bai. Kekuatan yang kuat menyapu dunia, 3 cahaya pedang bersilangan melintasi silangan, telapak tangan di atas kepalanya terpotong-potong, dan Lin Bai bebas lagi. Keterampilan pedang terbang dari Fei Jian Xianmen benar-benar tidak terduga. Saya tidak menyangka ada warisan Fei Jian Xianmen di Tiongkok kuno. Sebagai murid dalam sekte abadi kuno di dunia roh, Yuki Udi secara alami memiliki pemahaman yang mendalam tentang keterampilan menjaga keluarga dari berbagai sekte di dunia roh. Ketika pedang terbang menyapu, dia menyadari bahwa ini adalah teknik pedang terbang dari sekte abadi pedang terbang. Fei Jian Xianmen memulai sekolah dengan cara pedang terbang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa saat ini, semua seniman bela diri yang dapat menggunakan seni pedang terbang di dunia spiritual hampir memiliki beberapa asal-usul dengan sekte abadi pedang terbang. Batuk, 3 pedang terbang membelah telapak tangan mereka. Lin Bai batuk pelan, menyeka noda darah dari sudut mulutnya, dan mencibir, aku benar-benar tidak menyangka bahwa sebagai murid inti dari Sekte Xian kuno, aku akan melakukan serangan diam-diam. Itu bukan serangan diam-diam. Itu disebut pendahuluan. Yuki Udi tersenyum dan segera melangkah keluar. Pada saat dia tersenyum dingin, kelima jarinya mengepalkan tinjunya dan menghantam Lin Bai. Kekuatan luar biasa dari tanah kuno. Pukulan ini, suara yang mengguncang bumi membuat suara pertarungan di kedua sisi sungai panjang menjadi salah satu keheningan. Teknik tinju yang mendominasi, cepat, dan luar biasa terus-menerus membombardir Lin Bai. Lin Bai menggunakan susunan pedang 3 pembunuh, bekerja sama dengan 3 pedang terbang, dan mengoperasikan pedang iblis.
Pada saat yang sama, dia mengeluarkan penggaris pengukur dan mencoba melawan. Di langit malam, dia bertarung melawan Yuki Udi. Yuki Udi adalah murid inti dari Sekte Xian kuno. Meskipun dia tidak menguasai inti rahasia Xianzong kuno, keterampilan bela diri dan kekuatan supernaturalnya jarang di dunia spiritual. Setelah dipraktikkan, kekuatannya tak terbatas, jauh dari sebanding dengan yang ada di tanah kuno. Jika Lin Bai tidak membuat banyak terobosan dalam harta karun dan ilmu pedang di makam Tianshan, jika tidak, hanya beberapa pukulan oleh Kaisar Yukiyu akan membuatnya muntah darah dan kehilangan kekuatan bertarungnya. Namun untungnya, Lin Bai telah menembus ranah teknik pedang di makam Dewa Surga, dan juga telah mengembangkan hati pedang, dan telah mengolah gaya Dao ke tahap awal. Hari ini, dia masih bertarung melawan Yuki Udi. Mati. Setelah lama bertarung, wajah Yuki Udi menjadi ganas. Kekuatan dan tenaga masing-masing tinju menjadi 2 kali lipat. Tiba-tiba, satu pukulan merobohkan, dan kekuatan besar mengguncang seluruh langit. Langit menderu dan bumi bergetar. Lin Bai mendongak, hanya untuk melihat kekuatan yang tak tertandingi seperti gunung terhadap tekanannya sendiri. Dalam tekanan ini, tulang dan daging Lin Bai menggigil. Susunan pedang pembunuh 3. Lin Bai menggertakkan giginya, dan 3 pedang terbang melesat keluar. Susunan pedang pembunuh 3 itu menuju Kaisar Yukiyu. Tentu saja, Lin Bai tahu bahwa meskipun susunan pedang Sanxia itu kuat, dia tidak menyangka bahwa susunan itu akan membunuh Yuki Udi. Dia hanya berharap bahwa susunan pedang Sanxia dapat menarik dan menunda perhatian Yuki Udi. Jurus pembunuh yang sebenarnya adalah setelah susunan pedang Sanxia. Bunuh yang abadi. Pada saat itu, Lin Bai melangkah ke dalam kehampaan dan menikam Yuki Udi dengan pedang. Bab 4040 Tinju Dewa dan Hati Pedang. Membunuh makhluk abadi, ini adalah jurus membunuh yang paling diandalkan Lin Bai. Ini juga merupakan teknik pedang yang lebih maju yang dipelajari Lin Bai dari pedang Senmu dan pedang Tiongkok kuno. Ini adalah keterampilan kecil. Keterampilan pedang terbangmu bukanlah keterampilan pedang terbang ortodoks yang diwarisi dari Sekte Abadi Pedang Terbang. Itu hanya rubah liar Zen yang ditemukan di tanah kuno. Kamu berani berteriak di depanku. Yuki Udi mendengus dingin dengan jijik. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Telapak tangannya menggerakkan seluruh kekuatan tubuhnya. Dia bergemuruh pada 3 pedang terbang. Pada saat 3 pedang terbang itu terbang keluar, jurus membunuh Lin Bai muncul di depan Yuki Udi. Cahaya putih yang menyilaukan, seperti fajar-fajar langit dan bumi, dapat menerobos semua kegelapan di dunia dan menusuknya langsung di depan Yuki Udi. Wajah Yuki Udi terkejut, dan dia berkata, tidak, dalam kegelapan. Saat berikutnya, tas penyimpanannya retak, dan sejumlah jimat terbang keluar darinya dan jatuh ke tangannya. Kemudian dia menggerakkan jari-jarinya dan melafalkan mantra di mulutnya, yang langsung mengeluarkan cahaya yang kuat dan berubah menjadi cahaya keemasan, menghalangi pedang Lin Bai. Ketika Lin Bai menghantam cahaya keemasan itu dengan pedangnya, itu seperti menghantam pelat besi, dan terdengar dengungan tumpul darinya. Pedang Zuxian begitu kuat sehingga tidak dapat menembus cahaya keemasan itu. Untungnya, cahaya keemasan itu menghilang dari wajah Yuki Udi saat kekuatan pedang itu menyebar. Melihat beberapa mantra di tangannya berubah menjadi abu dan lenyap, wajah Yuki Udi penuh dengan rasa sakit dan menggertakkan giginya, ini adalah hal yang menyelamatkan jiwa yang diajarkan guruku kepadaku. Kupikir aku akan bertarung dengan orang kuat di atas level Daozun, tetapi tanpa diduga, itu sia-sia di tanganmu. Sialan. Yuki Udi sangat marah, dan kekuatannya melonjak. Momentumnya menutupi langit dan bumi, seolah-olah dia telah memasukkan semua mil di dalamnya. Itu dari kakak senior Yuki Udi. Mata Zhao Jingmen tiba-tiba mengecil, dan dia merasa bahwa kekuatan Yuki Udi sangat berbeda. Dia terkejut. Wajah pucat Zhang Chao menunjukkan senyum muram, kakak senior Yuki Udi marah, ini untuk menunjukkan tinju Daluo Dongtian. Mendengar ini, Zhao Jingmen segera berkata sambil tersenyum, ini adalah keterampilan kakak senior Yuki Udi. Dikatakan bahwa beberapa waktu lalu, di tempat rahasia, kakak senior Yuki Udi menggunakan keterampilan ini untuk membunuh beberapa murid lain dari generasi yang sama, yang membuat banyak tetua Xianzong kuno merasa sangat senang. Zhang Chao terkekeh, meskipun kakak seperguruan Yuki Udi hanyalah murid inti dari Sekte Xianzong kuno, bakat dan potensinya tidak lebih rendah dari beberapa murid inti. Selain itu, kakak seperguruan Yuki Udi telah mencapai begitu banyak hal dalam waktu kurang dari 200 tahun berlatih di Sekte Xianzong kuno. Selama posisi murid inti bertahan lama, akan ada tempat untuknya. Mata Zhao Jingmen tenggelam, ya, selain itu, dia memiliki guru yang baik untuk membantunya. Dalam 100 tahun, posisi murid inti Sekte Xianzong kuno pasti akan mendapatkan tempatnya. Selama Yuki Udi menjadi murid inti Sekte Xianzong kuno,
Zhang Chao, sebagai salah satu pengikutnya, pasti akan menjadi Kapten Suigao di Sekte Xianzong kuno. Lin Bai melihat sekeliling dengan aneh dan tampaknya diselimuti oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan kuat. Kekuatan ini tampaknya telah mengisolasi seluruh area dari dunia, membentuk dunia baru. Mati. Di bagian surga dan bumi ini, Yuki Udi menatap Lin Bai dengan jijik dan meledak seperti dewa. Dalam kehampaan tinju ini, kekuatan dahsyat itu meledak dengan cepat dalam radius 10.000 mil, berubah menjadi badai yang menghancurkan langit dan bumi, mencabut dan meratakan gunung, pohon, puing, dan kota dalam radius ribuan mil. Lin Bai merasa semakin dingin dan berkeringat. Jika dia tidak melawan, dia akan terbunuh oleh pukulan itu. Tinju Daluo Dongtian, yang menggunakan bumi sebagai batasnya, berubah menjadi gua tersendiri. Di dalam gua, satu tinju menutupi bagian atas, dan dunia runtuh dan semua benda menghilang. Di alam rahasia sebelumnya, Yuki Udi menggunakan keterampilan ini untuk membunuh puluhan lawan kuat di klan, dan memenangkan pujian dari Xianzong kuno. Ini juga merupakan keterampilan seni bela diri Yuki Udi yang paling mendalam. Seni bela diri dan kekuatan supernatural Xianzong kuno benar-benar jauh lebih kuat daripada yang ada di tanah kuno dan makam para dewa. Hari ini, saya telah belajar banyak. Sambil menahan tekanan, Lin Bai mengangkat mulutnya dan berkata sambil tersenyum, tetapi yang ini mencoba membunuhku. Kurasa itu hampir kejam. Lin Bai menginjak pedang terbang itu dan terbang cepat di bawah hantaman ini. Jantung pedang itu bergerak sedikit, yang membuat teknik pedang dan niat pedang Lin Bai kembali tajam. Yuki Udi mengerutkan kening dan merasakan bahwa niat pedang Lin Bai lebih dari sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Dia sangat terkejut, ini adalah hati pedang. Dia telah membuat hati pedang. Hati pedang, di dunia roh, termasuk kata benda ilusi. Hanya mereka yang berlatih kendo sepanjang tahun dan menikmati kendo yang memiliki kesempatan untuk mengolah hati pedang. Semakin kuat hati pedang, semakin maju dia dalam kendo maka prestasinya di masa depan akan semakin jauh. Peningkatan yang paling substansial adalah kekuatan pedang. Setelah mengolah jantung pedang, keterampilan-keterampilan pedang yang sama dapat ditampilkan oleh kultivasi pedang biasa dan kultivasi pedang jantung pedang. Itu benar-benar celah antara langit dan bumi. Hancur. Dengan berkah dari jantung pedang, Lin Bai mengayunkan pedang iblis, dan sebuah pedang bangkit. Cahaya pedang yang terang, yang menutupi langit dan malam, menyapu kendali lapangan, dan membelah langit dan malam, memperlihatkan fajar. Cahaya itu miring ke bawah, dan melihat pedang itu menyebar, menghancurkan tinju Yuki Udi menjadi berkeping-keping dan membelahnya. Tidak bagus. Yuki Udi terkejut. Pedang itu membuatnya merasakan kematian. Bagaimanapun, sebelum pedang itu jatuh, dia dengan cepat berbalik untuk menyerang dan mengeluarkan banyak harta dari tas penyimpanan untuk melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Kamu tidak bisa melarikan diri. Melihat bahwa Yuki Udi ingin menjauh dari tepinya, Lin Bai tidak bisa membiarkannya berhasil. Dalam konfrontasi tadi, Lin Bai mengerti bahwa ada banyak harta pelindung yang diberikan oleh Xianzong kuno di tas penyimpanan Kaisar Yukio. Sangat tidak menguntungkan baginya untuk bertarung dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, Lin Bai tidak ingin membiarkan Yuki Udi memiliki ruang bernapas saat dia mengambil pedang itu. Satu pedang menembus pertahanan Yuki Udi dan membuatnya memuntahkan darah dan tampak putus asa. Meski begitu, kekuatan pedang itu belum hilang, tetapi didorong oleh Lin Bai untuk membunuh Yuki Udi dengan lebih dan lebih ganas. Dia ingin membunuhku dengan pedang ini. Yuki Udi tampak ketakutan. Pedang ini, dikombinasikan dengan kekuatan hati pedang, sangat ganas dan tak terhentikan. Kecepatan mengeluarkan harta pelindungnya tidak secepat cahaya pedang yang menembus pertahanannya. Po. Zhao Jingmen, bukan. Kapan kamu ingin melihatnya? Yuki Udi terus mundur, dan dia dipukuli dengan darah. Dari momentumnya tadi, dia harus mundur dengan berantakan. Sungguh menakjubkan. Namun sekarang Yuki Udi tidak peduli dengan wajahnya. Jika orang-orang kuat dari Zhao Jingmen dan keluarga Zhao tidak bertarung saat ini, diperkirakan dia akan benar-benar mati di tangan Lin Bai hari ini.